supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar, maka orang-orang yang tidak kepada Pilatus agar kaki ketiga orang mempelai itu dikatakan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka saudara-saudara datang dan mematahkan kaki kedua orang dan disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang sembadu menikam lampu Yesus dengan kebakar, dan segera balapan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan dia tahu bahwa yang mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tuhannya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, mereka memandang dia, dan mereka tidak. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab dia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran mawar dan cendana, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan bagi-bagian itu, sesuai dengan adat penuturan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kamar. Di dalamnya ada tidur baru yang belum pernah dikotor. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Videoan mereka nyanyi, ini ke videoan sendiri, capek sih, ngaku, karena kan kita juga aja. Untuk mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita barusan mendengarkan kisah sengsara Yesus secara amat meriah, dibawakan dengan pola lagu yang menggugah hati, akor bagus.
waktu dibawakan itu cukup lama. Dan kita semua duduk mendengarkannya dengan macam-macam bayangan. Seperti apa peristiwa kematian Yesus itu. Kisah ini disajikan kepada kita pada sampai sekarang, pada masa ini, untuk terlibat menyatakan solidaritas kita pada Tuhan yang telah mengambil wujud manusia dan mengalami penderitaan seperti manusia lain, bahkan penderitaannya katakan penderitaan paling luar biasa seperti digambarkan dalam bacaan pertama, rupanya tidak elok. Dan karena itu orang tidak tertarik pada dia. Dia begitu hancur sampai tidak ada orang menginginkannya. Baik, ini 3 pembawa kisah sengsara yang luar biasa. Saya pernah coba dulu, tapi napas saya tidak sepanjang mereka. Napas mereka panjang, luar biasa. Baik saudara-saudari, kita sedang merenungkan kisah sengsara Tuhan dan kita membayangkan saja Tuhan itu sedang mati saat ini pada generasi kita di tempat ini juga. Dan kita seperti kebanyakan orang, kita datang kalau ada orang mati, kita datang dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada keluarga, kepada kenalan sahabat yang keluarganya mati. Dan kita sebagai gereja memang diundang untuk mengenangkan peristiwa itu. Kita datang dengan rasa solidaritas pada orang yang menderita, yang tampak dalam kisah penderitaan Kristus sendiri. Bagaimanapun juga, siapapun yang bisa memberikan cerita lain tentang nasib seorang yang bernama Kristus, tetap dalam sejarah sampai saat ini orang masih tetap percaya bahwa ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret pernah menderita dengan sangat luar biasa, dipaku pada kayu salib dan kemudian dikuburkan. Ini kisah tidak pernah hilang dalam sejarah. Kisah ini punya akar sangat kuat karena orang-orang yang membawa kisah itu adalah orang-orang yang merelakan dirinya untuk mati demi menyampaikan kebenaran tentang kisah kematian itu. Mereka adalah para murid. Dan ketika kita mengenangkan kematiannya dalam bingkai tema tentang solidaritas, ketika kita memeriksa Injil yang kita dengarkan hari ini, tampak murid-murid itu menghindar dari pengalaman tragis kematian Yesus. Bahkan Petrus yang adalah orang yang dianggap paling berani, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ditanya, apakah engkau juga termasuk orang ini, dalam kelompok orang ini? Tidak. Dia katakan, karena kelompok murid-murid itu terlalu kecil untuk menghadapi masa yang begitu besar, yang dengan wajah garang ingin agar orang yang bernama Yesus itu
mati. Dan para murid pupus di antara kemarahan orang itu. Dan ketika kita merenungkan soal tentang bela rasa atau solidaritas, saat itu Yesus hanya seorang diri. Solidaritas dari kata solo artinya sendiri. Solidaritas maksudnya jangan biarkan orang hidup dalam kesendiriannya, dalam penderitaannya sendiri. Tapi Yesus saat itu sendirian menghadapi amukan massa, dan kesendirian itu dialami seperti pernah saya sampaikan. Titik terendah dari penderitaan itu ketika dia ada di salib, dalam teriakan yang dinyanyikan tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah riwayat seorang Yesus dari Nazaret yang kita sebut dia sebagai Tuhan. Dia mengalami kesendirian itu, dan pesan sebetulnya yang penting karena dia pernah menghidupi apa yang disebut solidaritas itu ketika dia masih hidup. Dia ada bersama orang-orang sakit, orang-orang yang dipinggirkan, para orang kusta, mereka yang dibuang oleh masyarakat. Dia ada bersama dengan mereka, dan dia katakan, jangan takut, saya bersama dengan kalian. Itu arti solidaritas. Ketika dia mengalami kesendirian itu, dia sedang berteriak, ayo, jangan pernah membiarkan sosok manusia siapapun untuk merasa sendirian dalam penderitaannya. Mari bantu mereka supaya mereka jangan sampai tersalib seperti saya ketika saya berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Mama, Saudara, Saudari yang berkasih, saya bangga karena menjadi orang Katolik. Karena saya diajari solidaritas oleh Tuhan saya. Dan solidaritas itu sepertinya menjadi warna komunitas Kristiani. Ketika Paus Fransiskus setelah dilantik menjadi Paus mengunjungi Amerika Serikat, di YouTube bisa dilihat, Barack Obama membuat sebuah pidato selamat datang sangat luar biasa. Kamu bisa dengar, asal kamu tahu bahasa Monere. Jadi itu dalam bahasa Inggris. Kalau yang tahu bahasa Inggris. Tapi saya terjemahkan inti yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini. Saya terkesan dengan pidato itu ketika dia memperkenalkan kepada warga Amerika yang notabene yang hadir di situ tidak hanya Katolik, tidak hanya Protestan, tidak hanya itu Kristen, semua golongan ada di sini. Dia memperkenalkan, inilah sosok pemimpin